Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 13, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Materi pertama akan kita mulai dengan pemerintah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah pemerintahan kelanjutan dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Nah, pada masa ini, pola pemerintahannya silih berganti. Ada 5 periode nih. Periode pertama itu disebut dengan periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga itu masa kekuasaan dinasti Bani Bu'aih. Disebut periode pengaruh Turki kedua. Kemudian periode keempat itu masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk. Disebut juga dengan periode pengaruh Turki kedua juga. Dan yang terakhir periode kelima yaitu masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ada banyak bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa ini. Nah, kita akan bahas satu persatu bidang tersebut ya. Ada bidang ilmu filsafat. Dua tokoh utamanya yaitu Abu Nasyar Muhammad bin Tarhan dan Abu Yusuf bin Ishaq. Kemudian bidang ilmu kedokteran, yaitu ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia, Hunayyan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal Ar-Razi yaitu ahli penyakit campak dan cacar, dan Tabib Ibnu Qura. Jabir bin Hayyan biasanya sering keluar nih di soal ujian sebagai Bapak Ilmu Kimia, jadi mohon diingat ya. Selanjutnya bidang ilmu matematika ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Umar bin Farukhan, dan Banu Musa. Di bidang ilmu falak, ada Abu Musyar al-Falaki, Jabir Batani, dan Raihan Bairuni. Sedangkan untuk bidang ilmu astronomi, ada Al-Farazi, Al-Ghatani, dan Al-Fargoni. Selanjutnya bidang ilmu tafsir, ada Ibnu Jarir at-Abari, Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Suda, Mufatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Untuk ilmu hadis, tentu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Untuk ilmu tauhid ada Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf ad-Daum, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujatul Islam Imam al-Ghazali. Untuk ilmu tasawuf ada Al-Qusairi, Syahabuddin Imam al-Ghazali. Untuk imam fuqaha ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Yang terakhir adalah perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pusat peradaban pada masa ini adalah kota Baghdad yang merupakan ibu kota kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian ada kota Samarra yang letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan. Pada masa ini, banyak ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, tentunya yang bermanfaat untuk saat ini. Jadi, yang kita miliki saat ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita yang tentunya berasal dari agama Islam. Wah, mereka pada hebat ya, dan kita harus bisa mencontohnya. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.